Pada video saya kali ini, untuk menanggapi kembali video tantangan dari Rudy Yohanes yang sepertinya belum paham juga dan otaknya belum mampu menangkap pembahasan dari saya kemarin. Makanya saya katakan di akhir, pelan-pelan aja Om menelaah dan memahaminya, karena kalau tergesa-gesa hasilnya akan sama. Sekarang kita mulai lagi yang selalu berpatokan kepada Al-Anbiya 34. Karena si Esa juga berpatokan pada apa yang saya ucapkan. Saya ucapkan pertama kan itu. Oke? Jadi Al tidak berbicara jamak atau tunggal yang atau Esa yang enggak. Menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Buka kurung, tutup kurung Muhammad, ya kan? Artinya Allah mengatakan tidak ada manusia yang abadi sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita bilang berarti sesudah Nabi Muhammad ada manusia yang abadi. Kan demikian. Sebelum tak ada sesudah berarti bisa ada yang abadi kan gitu kan? Ternyata tidak. Karena di Al-Anbiya 35 dikatakan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi kesimpulan 34 dan 35 tidak ada manusia sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad yang hidup abadi. Nah baiklah, langsung saja. Mengenai surah Al-Anbiya 34, disimak baik-baik ya Om ya. Kesimpulan dari ayat tersebut bahwa semua yang hidup akan merasakan mati, tidak terkecuali orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Oke lah, kalau orang-orang biasa terdahulu atau orang-orang biasa ini di luar Nabi dan Rasul terdahulu. Maksudnya, kalau seperti ini logika matematika Om Rudy, maka saya akan bertanya balik. Jika diberi batasan dari Adam ke Isa atau orang-orang sebelum Muhammad SAW lahir, berarti kakek Rasulullah termasuk orang-orang sebelum Muhammad lahir sampai Muhammad lahir, beliau masih hidup tuh. Terus logika apa lagi yang Anda mau pakai kalau usia seseorang Anda batasi dan ini pemikirannya mungut dari mana? Paham gak Om? Belum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya supaya setiap saya mengupload video baru Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Makanya ayat selanjutnya dipertegas, yaitu ayat yang 35, bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Artinya seluruhnya yang hidup akan merasakan mati. Selanjutnya. Sekarang pertanyaannya kita kembali kepada Nabi Isa. Menurut Esa, bahwa Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang, tetapi menjelang hari kiamat dia akan turun dan mati, wafat. Artinya tidak abadi, itu maksud dia. Ya, jadi bukan berarti Nabi sebelum Nabi Isa ini mati semua, tidak, ada yang hidup, kata dia. Oke, kita terima, logikanya juga bisa ya. Tetapi jangan lupa ya, kita harus masuk namanya ke Ali Imran 55.
Di sana dikatakan bagaimana Ali radhiyallahu, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Artinya menyampaikan kamu bukan menyampaikan berita, tetapi menuntun atau mengawal Nabi Isa sampai kepada akhir ajalnya. Nah, ada kalimat lanjutannya apa? Dan mengangkat kamu kepadaku. Apakah Nabi Isa sudah diangkat? Kita masuk ke An-Nisa 158, ya kan? Yang sebenarnya kata Allah, Nabi Isa sudah diangkat kepada Allah. Nah, Ali Imran 55 ada kata dan. Kalau kalian pernah belajar logika, ya pernyataan dan itu bernilai benar apabila benar dan benar. Satu saja salah, maka salah, apalagi dua-duanya salah. Oke, sekarang mari kita lihat, ya kan? Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Kita pegang dulu ya, pening dulu. Dan mengangkat kamu kepadaku. Nah, An-Nisa 58 katakan sudah diangkat, artinya bernilai benar, ya kan? Nah sekarang dan sebelumnya dibilang apa? Mengantarkan kamu kepada akhir ajalmu. Kalau menurut si Esa bahwa Nabi Isa belum wafat, artinya isi ayat ini salah. Karena salah dan benar artinya bernilai logika salah. Bagaimana dia bernilai benar? Ternyata Allah sudah menyampaikan Nabi Isa kepada ajalnya. 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 Hanya saja kita tidak tahu kapan. Kan demikian. Setelah ajalnya disampaikan, baru diangkat. Itu baru bernilai benar dan benar. Oke. Selanjutnya, poin kedua tentang Nabi Isa, apakah masih hidup atau sudah wafat? Nah, di dalam Al-Imran ayat 55, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Saya ulang, aku akan. Nah, mari kita bermain logika, Om. Di video saya sebelumnya sudah menyertakan arti ajal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalau pemahamannya Al-Quran, otomatis otak Om akan sulit menerimanya atau memahaminya. Nah makanya dalam KBBI, ajal adalah batas hidup yang telah ditentukan Tuhan saat mati, janji akan mati, menemuinya, menghadap atau menantinya, sampainya sebelum berpantang mati, tidak akan mati sebelum sampai waktunya. Saya ulang lagi, tidak akan mati sebelum sampai waktunya. Oke, kita kembali ke Al-Imran ayat 55. Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Nah, sekarang saya tanya Om Rodi, akan dengan sudah itu sama atau tidak pemaknaannya, Om? Nah, logika sederhana aja. Ini logikanya ya, Om ya. Esa akan memukul Rudi Yohanes dengan Esa sudah memukul Rudi Yohanes. Nah, makna keduanya itu apakah sama atau beda, Om? Dan lagi-lagi jurus yang sama yang Om gunakan dalam video topik Nabi Nuh dengan mentafsir kata laksana menurut otak Om sendiri. Jangan gitulah. Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan diangkat, tapi apakah dia sudah mati? Ya tentu belum. Nah, kata Om Rudi, loh, tapi kan waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj dia bertemu Nabi Adam di langit pertama dan Nabi Adam sudah meninggal. Om, yang nemuin Nabi Adam di langit pertama itu udah meninggal apa belum? Padahal Nabi Muhammad naik ke langit dalam kondisi masih hidup loh, Om. Nah, sekarang beralih lagi ke An-Nisa 157, 158 menjelaskan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan diangkat. Nah, makanya ada ayat selanjutnya di ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau kepada Isa sebelum kematiannya. Ingat loh, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Sebelum kematiannya, catat Om Rudi, sebelum.
Nah, makanya di surah Al-A'raf ayat 25 menyebutkan, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Saya ulang, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Setting atau lokasinya jelas ya Om ya, di bumi. Dia akan dimatikan dan dibangkitkan. Dan Allah tidak akan pernah melanggar firman-Nya sendiri kecuali orang-orang yang otak prematur menafsirkan untuk pembenaran keyakinannya. Betul apa betul Om? It's simple. Saya ulang Om, Al-Quran bukan Bible dan Om Rudi sekali lagi pelan-pelan dalam memahami dan menelaah penjelasan saya. Sampai situ aja Om ya.